Kelihatan nggak ya screen-nya? Kelihatan teh. Oh, bentar ya. Suaraku ke terdengar jelas? Ya, aman. Jelas kok. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sekali lagi dan makasih banyak untuk teman-teman Litok yang udah mengundang saya pada malam hari ini. Mungkin teman-teman boleh kasih reaction gitu ya, boleh apa ya tepuk tangan gitu untuk tim Litok gitu ya yang bisa menghadirkan dua orang gitu ya, yang satu dari Indonesia, yang satu dari Denmark kalau nggak salah ya, ada Teh Dinda nanti. Sore hari ini, malam hari ini, sorry, aku mau ngajakin teman-teman sharing aja sih gitu ya, jadi nggak usah merasa kayak yang berat gitu ya, karena memang LPDP ini udah kerasa berat kalau misalkan dilanjut dengan apa ya, rasa yang nggak enjoy itu malah makin berat gitu ya. Jadi kita nikmati aja prosesnya kayak gitu. Oke, tadi Mbak Mia udah apa ya, ngasih background aku gitu ya. Jadi aku nggak usah jelasin lagi kayaknya. Em, di malam hari ini ada beberapa hal yang mau dibahas. Pertama pastinya perjalanan singkat gitu ya. Kok bisa sih gitu ada seorang yang dari Bandung gitu ya, asal saya dari Bandung teman-teman. Terus bisa dapat LPDP-nya di Jogja gitu. Kenapa? Gitu. Nanti saya mau cerita. Terus tips memilih kampus, step seleksi administrasi, tips dan strategi lolos administrasi gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada pusing atau gimana gitu ya, atau mungkin ada sharing gitu ya, nggak harus dari aku, mungkin dari teman-teman peserta juga boleh untuk berbagi. Oke, yang pertama mungkin yang mau aku sharingkan gitu ya, perjalanan yang pastinya nggak mudah gitu ya, karena dulu itu LPDP kuotanya sedikit. Kedua, LPDP itu terkenal sebagai yang tesnya tuh sulit banget gitu. Jadi tahun 2021 itu nggak semudah tahun-tahun selanjutnya gitu kalau menurut saya gitu. Dan tahun-tahun sebelum saya itu kayaknya susah banget gitu. Apalagi kan ada tes esai yang dia on the spot. Kalau sekarang tuh kan nggak harus on the spot. Jadi kita bisa mikir dulu nih apa yang harus kita tulis kayak gitu. Terus saya gagal nih satu kali tahun 2021. Alasannya kenapa? Setelah saya refleksikan, ternyata oh, ada rasa kurang yakin pada diri gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa kurang yakin, kurang pede sama diri sendiri nggak apa-apa. Itu wajar banget gitu ya, karena ya itu manusiawi lah ya gitu. Terus ya di wawancara itu memang apa ya, mungkin nggak semua orang bisa latihan, nggak bisa semua orang tahu caranya untuk apa ya, menyatakan atau mungkin mendeskripsikan gitu dirinya kepada pewawancara, karena mungkin deg-degan gitu, mungkin yang kedua nggak tahu harus latihannya ke siapa, atau mungkin eh memang emang belum cari aja gitu kayak gitu ya, ada banyak kali faktor. Terus nah ini kurang berlatih, masalah kurang berlatih juga. Kalau misalkan saya nih dari 2021 itu benar-benar ngerasa itu gak ada skill gitu ya teman-teman. Maksudnya wawancara itu kan sulit ya menurut saya, karena ada tiga orang meskipun online tapi itu ditanya kayak apa ya, deep gitu. Satu dari tim LPDP, satu dari tim akademisi, satu dari psikolog kayak gitu. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan dengan tiga orang itu dan bagaimana mendeskripsikannya kayak gitu. Jadi setelah kegagalan itu, teman-teman, mungkin di sini ada yang pernah gagal juga. Jangan pantang menyerah karena banyak sekali gitu jalan yang mungkin kita bisa korek kembali gitu. Kenapa sih saya gagal kayak gitu? Nah, diskusi dengan awardee. Jadi
saya dulu punya teman dia dari ITB gitu. Terus saya juga biasanya kan apa ya, belajar dari sana sini ketemu beberapa gitu orang yang dia juga lulusan eh, kan lulusan award LPDP kayak gitu. Jadi diskusi itu penting. Kenapa? Karena kadang em, kalau hanya dari diri sendiri aja, kadang kalau saya gitu ya, saya kurang tahu kalau teman-teman. em, oh udah bagus nih gitu, padahal belum kayak gitu. Oh udah bagus nih, oh ternyata ada sisi lain yang ternyata belum em, tersampaikan kayak gitu. Atau mungkin bisa latihan bahasa Inggris ataupun tanya tips lolos wawancara karena saya tuh bingung waktu itu. Kok bisa ya saya nggak lolos gitu padahal linier gitu. Saya dulu S1 di studi agama-agama, lanjut ke agama dan lintas budaya itu satu rumpun yang sama gitu. Kok bisa ya saya nggak lolos? Kok bisa ya saya tuh kan udah banyak nih gitu apa em, ikut pelatihan apa gitu itu udah banyak. Kok bisa saya nggak lolos gitu? Ternyata yang paling penting itu teman-teman harus bisa meyakinkan pada diri sendiri dan juga pada pewawancara bahwa teman-teman itu layak. Nah, ini juga berkaitan dengan ilmu dari mana aja gitu. Jadi teman-teman bisa belajar, kalau saya gitu ya, ternyata belajar itu nggak harus ada tutornya gitu. Ada tutornya itu lebih baik, tapi nggak harus. Jadi teman-teman nggak harus berpatok dari satu aja. Kalau dari pengalaman saya gitu ya. Pertama mungkin dari blog, yang kedua mungkin dari YouTube. Yang ketiga mungkin bisa ikut nih kursusnya Litok gitu ya, belajar bahasa Inggris langsung aja nih ke Litok gitu ya. Nanti mungkin bisa langsung diajarin sama kakak-kakak yang jago banget gitu. Karena kan nggak semua orang nih nyaman untuk apa ya, self learning gitu, nggak bisa semuanya belajar sendiri gitu. Ada orang-orang tertentu yang oke, aku perlu tutor kayak gitu. Nah, ini ada teman-teman Litok mungkin ya nanti bisa dibantu gitu. Terus yang kemudian menurut saya penting itu cari alasan untuk lanjut studi atau mungkin nggak harus lanjut studi. Alasan yang menurut teman-teman itu adalah titik poin yang ada dalam diri teman-teman. Jadi kalau misalkan sekarang lagi hype nih masalah mental health, coba deh gitu teman-teman gali sebetulnya apa sih potensi yang ada dalam diri teman-teman. Sebetulnya calling gitu ya bahasanya tuh bahasanya. Callingnya teman-teman tuh apa gitu. Apakah betul mau lanjut S2 atau ternyata itu cuman ya aku cuman pengen ikut aja gitu. Ya sebetulnya nggak apa-apa juga. Tapi apakah itu bisa memotivasi teman-teman selanjutnya karena menurut saya S2 itu nggak mudah gitu. Lanjut studi itu nggak mudah. Banyak banget tantangannya. Entah tantangan dalam diri sendiri, tantangan di lingkungan, atau mungkin di kampus, atau mungkin dari administrasi LPDP-nya, atau mungkin dari financialnya gitu. Jadi banyak macamnya kayak gitu. Oh ya, mungkin nggak tahu ya belum dijelasin. Saya dapat beasiswanya yang reguler teman-teman. Jadi harus punya TOEFL sendiri ya, nggak bisa di nanti afirmasi bisa dijelasin sama Teh Dinda. Oke, ini masih ada waktu nggak ya Mbak Mia? Takutnya kepanjangan. Insya Allah Masih ya. masih ada kok. Ya, Oke. Ini kemudian alasan lanjut. Pastinya teman-teman ada banyak alasan yang eh, saya dan teman-teman pasti beda gitu. Kalau dari saya pribadi, tepat. Saya sudah kerja, saya sudah kuliah, saya sudah berorganisasi, tapi kok rasanya ada sesuatu yang kurang. Oh, saya perlu udah waktunya untuk upgrade diri gitu. Bukan hanya ini kan era industri ya saya nulis, tapi memang sebetulnya upgrade itu kan nggak harus masalah kerja aja gitu, tapi juga apakah diri kita mau move gitu menjadi orang yang lebih baik kayak gitu sih. Dan caranya banyak ya untuk move menjadi lebih baik itu salah satunya kalau saya ya pengennya lanjut S2 gitu. Salah satunya juga ini nazar ya teman-teman. Jadi nggak masalah sih kalau misalkan itu adalah nazar teman-teman untuk lanjut S2. Tapi mungkin kalau di hadapan pewawancara gitu atau mungkin di esai nanti bahasanya beda ya gitu disesuaikan kayak gitu. Terus ini yang selalu saya tekankan lagi kembali pada diri sendiri. Kenapa kembali kepada diri sendiri?
Karena kan nggak tahu ya kalau misalkan ngikutin orang, orang masuk ke jurang, ya masuk juga gitu ya ke jurang. Tapi kalau itu mulainya dari diri sendiri, apa yang menjadi keresahan gitu. Teman-teman mungkin bisa enjoy gitu dalam menikmati dalam menghadapi prosesnya kayak gitu. Terus mungkin ada teman-teman yang kesulitan gitu ya memilih kampus. Yang pastinya kampus ini udah ada listnya di LPDP. Teman-teman nggak usah bingung lagi memilih sebetulnya, tapi mungkin memilih yang ada di list itu. Yang kalau saya bisa petakan gitu ya, yang pertama itu ya harus tahu dulu keinginan, capaian gitu. Jadi bisa pakai ikigai, bisa pakai pastel, bisa pakai SWOT dan lain sebagainya. Banyak banget tools yang bisa dipakai. Terus teman-teman bisa tentukan nih jurusan apa nih yang tepat sama teman-teman. Calling apa nih yang tepat sama teman-teman. Lalu bisa lanjut untuk pastikan kampus dan jurusan mana yang sesuai sama impian teman-teman. Maaf ya ini kayaknya suaranya kesilap sama ada band di sebelah. Em, terus kemudian pilih jurusan yang menurut teman-teman itu sesuai minat dan pastinya akreditasinya bagus gitu ya teman-teman. Meskipun itu di dalam negeri gitu. Misalkan saya, kenapa sih milih CRCS UGM gitu? CRCS UGM itu salah satu kampus yang terbaik gitu di Indonesia gitu ya. Salah satu jurusan yang terbaik di Indonesia. Itu nomor satu di Indonesia, nomor ranking 47 di dunia gitu. Jadi kayaknya nggak keluar negeri pun nggak masalah gitu. Apalagi dosen-dosennya banyak dari luar juga. Jadi sebetulnya melihat juga nih apa sih peluang yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Karena kan sayang ya kuliahnya cuma 2 tahun gitu kalau lanjut studi di magister gitu. Terus oh iya ini beberapa step ya yang mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang itu bisa buat akun pendaftaran. Jadi kalau bikin akun pendaftaran mah nggak harus nunggu udah ada apa ya di open regis gitu loh atau buka beasiswanya gitu nggak harus bisa dari sekarang teman-teman. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa isi dari sekarang kayak misalkan data lengkap. Nah data lengkap ini bisa diisi dari sekarang. Terus juga nanti kalau sudah ada bisa langsung daftar beasiswa. Diklik aja daftar beasiswa kalau sudah ada. Terus ini ada seleksi administrasi teman-teman. Nah, ini tinggal diisi aja, diisiannya apa aja banyak gitu ya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Terus ini sambil nunggu karena waktunya kan panjang ya sebetulnya. Bisa tes TOEFL dari sekarang. Karena TOEFL itu kan nunggu sertifikatnya lama. Terus juga disiapkan ijazah, sertifikat-sertifikat yang pernah teman-teman ikutin, transkrip transkrip nilai, KTP, surat rekomendasi, sama siapkan esai. Esai kontribusi ya. Sepertinya belum ada perubahan gitu. Nah, ini untuk tips gitu ya. Mungkin kalau dari saya ini dulu aja nanti mungkin bisa nambah. Yang pertama pakai analisis SWOT mungkinnya paling mudah gitu. Strength, weakness, opportunity sama threats gitu. Nanti bisa dianalisis gitu kalau ada kesulitan. Terus dianes sih sebenarnya ya teman-teman kalau menurut saya gitu. Jadilah diri sendiri dan menjadi jujur pada diri. Terus strategi menjadi jujur, oke okay, betul, tapi tahu gitu cara mengatasinya. Misalkan, oh saya tuh males gitu misalkan. Ya mungkin malesnya itu karena terlalu banyak kerjaan gitu, overwork, apa ya overwork ya benar ya bahasa Inggrisnya. Jadi males gitu. Nah itu bisa diatasinya dengan apa? Misalkan kayak gitu. Jadi di sini kalau menurut saya mirip tes seleksi kerja gitu ya. Jadi bukan yang kita membanggakan diri tanpa melihat bahwa kita punya kekurangan, tapi juga melihat bahwa di balik kekurangan itu sebetulnya ada kelebihan. Kayak gitu. Itu aja. Semoga jelas ya. Karena ini aduh aku deg-degan dan lagi ada di stasiun. Semoga bermanfaat. Itu aja aku kembalikan ke Mbak Mia. Makasih banyak. Oke.
Makasih Teh Ninis atas pemaparannya. Ini udah disempetin dari dalam kereta ya Teh ya. Mau balik ke Jogja. Oke. Nah teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut dari pemaparannya Teh Ninis tadi, coba di keep dulu ya karena kita akan ke pemateri kedua dan juga nanti baru ada Q&A session. Gitu. Nah, mungkin kalau dari pemaparannya teknis, mungkin bisa disimpulkan beberapa poin ya. Yang pertama, penting buat teman-teman sebelum daftar beasiswa LPDP itu untuk berdiskusi gitu ya, mungkin biar mendapat insights atau juga pengetahuan-pengetahuan baru gitu, terutama dari teman-teman yang sudah berpengalaman gitu. Dan yang kedua juga mungkin buat teman-teman yang sudah beberapa kali mendaftar LPDP tapi belum lolos, jangan putus asa karena eh, LPDP ini bukan soal lolos juga, tapi bagaimana kita proses belajar dan mengenali diri. Bener nggak sih ini apa yang kita pengen kayak gitu. Jadi semoga dari kegagalan-kegagalan itu teman-teman bisa merefleksikan gitu apa yang bisa diperbaiki dari pendaftaran tersebut. Terus yang ketiga juga mungkin ini yang mendasar tapi juga cukup susah ya untuk find your calling gitu, jujur sama diri sendiri gitu. Jadi mungkin perlu banyak-banyak refleksi juga ini dan juga tanya-tanya ke teman-teman yang lain yang sudah berpengalaman. Terus tadi juga sudah dipaparkan tips untuk memilih kampus dalam negeri ya tadi ya. Coba bisa pakai analisis SWOT dan juga mungkin be honest dengan diri sendiri. Kita keinginannya apa, kemampuannya bagaimana itu. Jadi bisa dipilah-pilah untuk memilih kampus. Dan daftar kampusnya itu udah ada juga ya Teh ya di apa namanya websitenya LPDB. Jadi teman-teman bisa buka websitenya LPDB, terus di situ akan ada folder di mana ada list tuh kampus-kampus dalam negeri mana yang bisa teman-teman daftar. Kayak gitu. Karena nggak semua kampus bisa. Lalu eh, bisa mulai nyicil kerjaan nih ya dari sekarang karena seleksi substansi LPDB itu cukup banyak. Jadi teman-teman bisa buka-buka websitenya. Terus juga apa namanya bikin akun pendaftaran dari sekarang karena nggak harus nunggu besok Januari buka gitu ya. Jadi bisa mencicil pekerjaan rumah gitu. Oke. Nah, yang sekarang kita akan lanjut ke pemateri nomor 2 ada Teh Adinda Lestari. Sebelumnya akan saya bacakan dulu CV dari Teh Dinda. Oke, sebentar. Oke, ini udah terlihat ya share screen-nya ya. Nah, di sini ada Teh Adinda Sri Lestari atau biasa dipanggil Teh Dinda. Teh Dinda ini sudah apa namanya D3 di Teknologi Desain Presisi dan juga sudah menyelesaikan sarjana Teknologi Rekayasa di Politeknik Manufaktur Bandung dan sekarang baru menempuh pendidikan S2 Teknik Mesin di Technical University of Denmark. Lalu untuk pengalaman organisasi, pernah menjadi social volunteer di Kompas dan juga menjadi head of recycling workshop di Zero Greenizer. Untuk pengalaman kerjanya sendiri, Teh Dinda pernah menjadi insinyur mekanik di PT Kreasi Rekayasa Indonesia dan sekarang menjadi asisten dosen dan produksi di Politeknik Manufaktur Bandung. Oke, nah mungkin langsung aja ya ke Teh Dinda, kami persilahkan. Siap, terima kasih Mbak Mia. Ini suaranya jelas kan ya? Jelas Teh? Oke, aku coba share screen dulu. Oke,
Udah kelihatan ya screen-nya? Udah kelihatan. Oke, ini minimize saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Adinda, sekarang sedang ada di Denmark. Makasih juga untuk Litok udah ngajak untuk bikin sharing session ya tentang persiapan beasiswa LPDP, khususnya untuk tahap-tahap awal. Kemudian agenda kalau sesi saya sih rencananya cerita personal story saya gimana dari awal persiapan sampai sekarang. Kemudian bertransformasi dari scholarship hunter sampai jadi award itu apa aja sih yang saya hadapi gitu ya. Kemudian tips dan trik dari saya sendiri gimana aja, sama personal recommendation untuk teman-teman yang memang sedang jadi hunter scholarship gitu, scholarship hunter. Kemudian disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan, kemudian segala tulisan-tulisan saya ini tuh beneran hanya pendapat pribadi saya dan berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Bisa jadi lebih uh, bisa jadi pengalaman yang teman-teman akan hadapi nanti mungkin berbeda. Kemudian ada sumber-sumber lain yang lebih kredibel juga itu sangat mungkin banget. Jadi memang saya niatnya hanya sharing aja gitu ya apa yang saya laluin gitu. Kemudian perkenalan lagi saya Adinda, kemudian dulunya D3 dan D4 itu di Politeknik Manufaktur Bandung. Kebetulan prodinya sudah sangat khusus, sangat spesifik. Yang D3-nya perancangan perkakas presisi, kemudian D4-nya rekayasa pengembangan produk. Nah, S2-nya karena apa? Karena kebalik mungkin ya sama teman-teman yang di universitas biasa. Kalau di universitas tuh biasanya dari S1-nya tuh agak umum, nanti S2-nya agak mengerucut. Nah, kalau saya kebalik. Karena sudah mengerucut, jadi sekarang S2-nya melebar lagi, ngambil teknik mesin gitu. Kemudian di Denmark udah 1 tahun setengah. Sekarang lagi masa ujian semester 3, 1 semester lagi tesis, nanti setelah itu kembali ke Indonesia. Kemudian perjalanan saya dari jadi scholarship hunter sampai jadi awardee itu sebenarnya cukup panjang juga gitu. Sama kayak Teh Nini, saya juga pernah gagal. Saya pertama kali coba LPDP itu tahun 2021 tahap 2, berarti sama kayak Teh Ninis juga, tapi gagal. Nah, kemudian setelah itu saya coba juga beasiswa Erasmus Mundus. Biasanya kalau Erasmus itu dia sesuai ada jurusan-jurusan khusus lah yang mereka targetkan gitu ya. Entah kehutanan, entah engineering, entah STEM, dan lain-lain. Itu juga saya gagal di Erasmus Mundus. Kemudian saya coba lagi di tahun berikutnya, tahun 2022, di tahap 1. Berarti periode tesnya itu dari Januari sampai Juni. Nah, di antara Januari sampai Juni itu, saya juga coba daftar beasiswa pendidikan Indonesia untuk calon dosen perguruan tinggi vokasi gitu, BPIPTV. Nah, alhamdulillahnya bulan Juni, nggak sebelum bulan Juni lah ya berarti, saya lolos di LPDP. Akhirnya karena udah dapat beasiswa dari LPDP, otomatis yang BPI saya stop prosesnya. Padahal saat itu sedang tunggu jadwal wawancara, kalau nggak salah. Akhirnya saya stop karena kan sudah dapat beasiswa LPDP dan LPDP-nya itu saya reguler, reguler luar negeri. Sementara kalau BPI yang waktu itu saya mau apply itu hanya untuk kampus dalam negeri gitu. Terus pada saat waktu itu saya cuma mikir, saya udah dapet tiket ke luar negeri nih untuk cari kampus yang bisa saya raih lebih jauh gitu kan, untuk cari pengalaman lain. Akhirnya saya udahlah LPDP aja, yang BPI-nya di stop gitu. Kemudian setelah dapat LPDP,
saya baru daftar kampus-kampusnya tuh. Jadi ketika udah dapet letter of sponsorship, saya baru mulai apply ke kampus-kampus luar negeri. Karena kan kalau pendaftaran kan butuh modal juga ya. Apa biaya pendaftarannya tuh beragam lah dari 800 ribuan sampai 2 juta 3 jutaan gitu. Tiap kampus beda-beda. Nah, dulu saya kampus pilihan pertamanya itu APFL di Swiss, kemudian pilihan keduanya di TU Denmark, kemudian pilihan ketiganya NTU Taiwan. Nah, strategi pilih kampus, bener yang kata Teh Ninis bilang, kita bisa screening dulu dari list yang udah disediakan LPDP gitu. Dari buklet kampus-kampusnya, teman-teman bisa lihat dari kesesuaian jurusan, kemudian eh, ada di negara mana aja, kemudian ranking kampusnya sendiri juga lebih baik teman-teman cek. Karena kalau misalkan nggak ada alasan khusus kenapa kampus ini nomor 1, 2, 3, biasanya sama penguji itu akan ditanyanya, kok kampus yang rankingnya lebih tinggi nggak ditaruh di urutan lebih awal gitu. Nah, pada saat waktu itu, EPFL itu rankingnya di atas di TU. Kemudian paling rendah itu NTU di antara tiga yang saya pilih ini. Kemudian kalau menurut teman saya itu lebih baik jangan terpusat di satu negara kalau ke luar negeri. Jadi misalkan kalau misalkan di Eropa ya usahakan jangan di satu negara, misalkan ada yang di Swiss, Denmark atau di Inggris misalkan. Kalau saya kemarin pilihannya Swiss, Denmark sama satu di Asia di Taiwan gitu. Kemudian saya apply pertama ke EPFL itu di decline karena pada saat waktu itu kalau nggak salah eh, saya tuh belum masih nunggu pengumuman LPDP. Jadi saya nunggu EPFL, udah proses apply tapi tanpa LOS. Akhirnya setelah saya udah lolos LPDP kan nggak bisa disusulin tuh letter of sponsorship-nya. Akhirnya fail. Alasannya sih karena kuota ya, cuman ya kita nggak tahu alasan sebenarnya apa. Kemudian di akhir tahun 2022 itu saya apply lagi tuh ke DTU sama NTU. Terus pertengahan eh awal tahun 2023 itu saya dapat 2 LOA, dari DTU dapat, dari NTU dapat. Cuman karena DTU itu pilihan kedua saya, jadi saya pilihnya yang dilaporkan ke LPDP itu LOA yang DTU untuk selanjutnya lanjut ke proses registrasi selanjutnya ya. Terus saya masuk ke persiapan keberangkatan 207, angkatannya Kamalanagari. Kemudian kalau ditanya tips dan trik untuk mencari beasiswa tuh gimana sih? Nah, saya tuh udah pernah bikin tulisan cukup panjang dan cukup lengkap lah kalau menurut saya gitu. Karena nggak cuman bahas LPDP, tapi bahas beasiswa secara umum. Teman-teman bisa scan QR-nya atau masuk ke link yang udah ditulis gitu ya. Atau Mbak Mia boleh bantu share di kolom komentar, kolom chat gitu, si linknya. Di postingan itu saya udah nulis sekitar 10 slide gitu tentang apa aja yang saya lakukan untuk mempersiapkan beasiswa, dari ngomongin tujuan, kemudian cara cari tahu informasinya gimana, kemudian syarat-syarat umum beasiswa tuh apa aja sih gitu. Kemudian tips dan trik di setiap bagian dari mulai nyusun CV, kemudian akademik, administrasi, kemudian syarat bahasa, essay, dan lain-lainnya gitu. Nanti teman-teman bisa akses sendiri. eh, Seharusnya sudah cukup rinci ya tips dan triknya. Dan teman-teman bisa eh, pilah lagi yang mana yang kira-kira cocok sama teman-teman, yang sesuai ritme kerjanya kayaknya bisa nih dipakai gitu. Karena kan tips dan trik kan cocok-cocokan ya sesuai kondisi masing-masing.
Kemudian yang pengen saya tekenin di sharing session sekarang tuh, sebelum kita mulai cari beasiswa, alangkah baiknya lebih baik tuh kita tahu dulu passion, purpose, sama goal kita nih apa gitu. Menambahkan dari teknis tadi ya, tentang mengenal diri sendiri gitu. Apa sih passion kita gitu? Passion tuh hal apa sih yang sparks joy di hati kita gitu? Apa yang bikin kita senang? Apa yang apa yang kita lakukan tuh bisa bikin kita feel content gitu? Apa hatinya tuh penuh gitu? Itu passion. Kemudian purpose kita tuh punya tujuan apa sih gitu loh di ini terdengar naif banget tapi apa sih tujuan kita di dunia ini gitu loh. Apakah kita hanya sekedar pengen cari uang atau kita pengen kasih arti yang lebih banyak lagi gitu. Kita pengen apa bawa kebermanfaatan buat orang, apakah pengen menciptakan sesuatu gitu loh. Apa sih tujuan kita gitu? Kalau kalau misalkan kita punya tujuan yang sesuai sama pasti kita pengen punya tujuan yang sesuai sama passion lah ya. Nanti udah tahu nih kita tujuannya apa, passion kita apa. Nah, kita harus set goals. Goalsnya tuh untuk mencapai purpose itu harus gimana gitu loh. Milestone-nya apa? Ada ungkapannya goals are milestone, but purpose is the path. Jadi purpose tuh kayak bigger picture-nya, jalan yang mau kamu tuju tuh dari A ke B, tapi untuk dari A ke B ini kita harus pakai apa sih? Apa aja yang harus kita persiapkan, apa aja yang harus kita capai. Nah, itu goals yang harus kita petakan. Apakah benar kita butuh studi lanjut untuk apa mencapai purpose kita? Ada nggak cara lain gitu? Atau purpose kita tuh udah jelas atau belum sih? Jangan set goalsnya dulu sebelum tahu purpose-nya. Karena kalau kita set goals doang tanpa tahu purpose-nya, kita nggak tahu gitu loh jalan kita tuh mau kemana. Kemudian mining information. eh, s- hmm, kan kalau tadi refleksi diri ya, tapi kalau misalkan informasi itu datangnya dari luar, apa aja sih yang harus kita tahu gitu loh. Untuk awalannya, yang harus banget kita pahami itu apa aja sih beasiswa-beasiswa yang bisa kita cari gitu loh, sponsor-sponsornya. Kemudian syarat-syaratnya apa aja sih dari sponsor-sponsor ini. Kemudian cari tahu deadline-nya. Percuma kita cuma tahu ada LPDP, ada Erasmus, ada Chevening, ada Fulbright, ada BPI. Tapi kita nggak tahu deadline-nya kapan gitu loh. Terus kita nggak tahu syarat-syaratnya apa. Misalkan teman-teman, aku nggak mau balik ke Indonesia, aku pengen cari karir di luar ya. Berarti jangan carinya LPDP. Carinya Chevening misalkan atau Erasmus yang tidak mewajibkan teman-teman untuk kembali ke Indonesia. Jadi hal-hal basic kayak gitu wajib tahu di awal. Kemudian deadline-nya yang mana nih yang teman-teman bisa kejar duluan. Jangan sampai teman-teman terlalu fokus di LPDP tapi pengen ngejar beasiswa lain, ternyata tanggalnya overlap atau keduluan. Kan sayang ya kesempatannya. Kemudian sumber informasi itu dari mana aja? Segampang teman-teman cari di Google, ketik keywordnya, nanti cari sendiri, pasti muncul informasinya. Khusus LPDP, sekarang tuh website-nya udah enak banget. Teman-teman tinggal eh, visit website LPDP, kemudian baca informasinya tuh beasiswanya ada apa aja, ada reguler, afirmasi, atau dokter, atau untuk PNS dan aparatur negara lainnya gitu ya. Kemudian nanti cari section biasanya ada di sebelah kiri bawah gitu, samping kiri. Ada section ini nih downloads. Downloads ini isinya buklet-buklet yang memuat informasi lengkap beasiswa LPDP gitu. Jadi ada panduannya, kemudian ada list untuk kampus-kampus yang dalam negeri mana aja, sama kampus luar negeri mana aja gitu.
Semua syarat, deadline, bahkan checklistnya pun sudah ada di website LPDP. Jadi eh, jangan sampai males baca, jangan sampai males nyari tahu karena semua informasi itu udah ada. Tinggal kita gimana caranya mengumpulkan, memanfaatkan, dan ngatur strategi diri sendiri. Karena nggak efektif kalau misalnya kita harus nanya ke orang, harus bergantung sama orang gitu ya. Karena buat apa sih bergantung sama orang gitu? Tapi pasti adalah saat-saatnya kita bingung ini maksudnya apa atau apa. Nah, kita bisa cari tahu dari forum terbuka gitu ada di Telegram, sama bisa cari tahu juga di webpage-nya LPDP yang bantuannya gitu loh. Kalau misalkan di Telegram itu banyak banget kok. Mereka banyak award yang responsif, banyak teman-teman yang sedang fight di LPDP juga pasti share pertanyaan dan jawabannya. Eh, Tinggal dicari aja di Telegram, diketik gitu ya, nama grupnya beasiswa LPDP yang unofficial. Di situ lengkap channel-channelnya dari bahas TOEFL, IELTS, kemudian beasiswa yang lokasinya tiap negara. Teman-teman bisa mulai cari-cari lah, scrolling-scrolling gitu. Kalau misalkan lagi gabut, daripada scroll TikTok, scroll Instagram, lebih baik cari-cari informasi gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, coba di search, karena enaknya Telegram itu kita bisa lihat history chat yang lama kan. Biasanya banyak banget pertanyaan yang sudah terjawab gitu. Kalau di webpage resminya juga sama, teman-teman juga nanti bisa ketik keywordnya, nanti biasanya muncul pertanyaan yang sudah dijawab sama customer service. Kemudian personal recommendation dari saya, eh yang pertama banyak baca, jangan males. Karena yang tadi ya informasi itu udah banyak banget. Gak mungkin nggak ada gitu loh informasinya. Dari syarat, kemudian kalau kalau begini, kalau begitu, apa yang harus dilakukan. Kemudian kampus-kampus juga sama. Pasti mereka juga udah ngasih tahu kalau mau daftar tanggal sekian sampai sekian, syaratnya apa, harus bagaimana gitu kan. Jadi harus banyak baca gitu. Kemudian yang kedua, understand yourself. Kita harus tahu kita ini maunya apa, karakter kita seperti apa, gimana kita yakinin orang bahwa kita memang deserve untuk dapat beasiswa ini. Kalau misalkan kita nggak punya keyakinan atas diri sendiri, kita nggak percaya diri, gimana kita mau ngeyakinin orang bahwa kita ini bisa loh, saya ini layak loh. Nah, itu yang tuh agak tricky gitu. Kemudian yang ketiga, make time, don't rush. Eh, Persiapan itu memang butuh waktu, nggak bisa buru-buru. Eh, Semua yang buru-buru pasti nggak akan berhasil yang baik gitu. Lebih baik persiapannya matang, jadi siap daripada buru-buru, akhirnya kecewa, akhirnya menyalahkan diri sendiri gitu. Kemudian yang keempat, buat checklist apa aja yang harus dilakukan, syarat-syarat apa aja yang sudah dipenuhi. Kemudian eh, persiapan persiapan lainnya lah, sesimpel kita mau packing, apa aja sih barang-barang yang mau dipersiapkan gitu ya, kita pikirin dulu. Nah, sama beasiswa juga sama. Habis kita baca syaratnya, kita bikin checklistnya. Apa aja nih yang kita udah punya, ijazah udah punya, transkrip udah punya. Oh, ternyata butuh diterjemahkan. Berarti kan harus diterjemahkan dan dilegalisir. Itu eh, detail waktunya kapan, berapa lama prosesnya. Nah, itu harus diperjelas lagi. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang belum tes bahasa Inggris, ambil tesnya kapan, kemudian hasilnya bisa diambil kapan. Kalau misalkan gagal, harus tes lagi kapan. Itu yang harus dirincikan di checklist gitu. Kemudian yang kelima, ready to fail. Jadi percaya diri boleh, tapi mempersiapkan diri bahwa gagal itu sangat mungkin terjadi dan jangan takut untuk gagal. Karena dari kegagalan itu kita tahu kekurangan kita apa yang bisa diimprove untuk di kemudian hari gitu. Kegagalan itu umum banget kok.
jangan berkecil hati, karena kalau misalkan udah rezeki nggak akan kemana. Tuh. Yang keenam, depend only on yourself, karena kalian boleh sih apa mengandalkan orang lain gitu ya. Tapi kalau udah kepepet, kalau misalkan orang lainnya ini nggak bisa diandalkan, atau misalkan kalian ikut konsultan apa gitulah ya, bebas mana aja. Sekarang banyak banget konsultan beasiswa, tapi ternyata customer service yang nggak responsif, teman-teman ternyata ketika mau daftar kampus, mau daftar beasiswa, ketinggalan gimana gitu loh. Kan nggak bisa juga nyalahin orang lain karena kontrolnya sepenuhnya ada di teman-teman sendiri gitu. Mungkin segitu dulu aja sharing dari saya. Eh, banyak kalau misalkan mau detail tips dan trik mungkin bisa dibaca aja di postingan yang di LinkedIn. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh kirim message juga di LinkedIn. Misalkan eh, Teh gimana caranya kalau bikin essay, apakah harus ada poin-poin ini atau apa? Itu nggak apa-apa, dikirim aja di LinkedIn message-nya. Sama kalau misalkan teman-teman nanti di kemudian hari mau ada persiapan gitu, butuh bantuan atau apa, nggak apa-apa, kirim aja message di LinkedIn. Nanti kapan saya ada waktu, pasti dibales. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Teh Dinda atas sharing-sharing dan insight-nya. Mungkin kalau bisa saya ringkas, yang pertama masih sama ya ini ya, kayak inline sama statementnya Teh Ninis tadi, find your passion, purpose, and goal. Jadi di sini penting banget ya untuk mencari tujuan teman-teman itu apa sih. Jangan-jangan teman-teman eh, masih banyak ragunya untuk mendaftar itu karena belum benar-benar tahu nih apa sih yang teman-teman pengen atau jurusan apa sih yang memantik passion teman-teman kayak gitu. Jadi purpose dulu, lalu baru nanti menentukan goalnya. Dan yang kedua, jangan males-males buat cari informasi dari sekarang. Please banget cek website LPDP ya. Karena di sana memang udah benar-benar lengkap, udah ada bookletnya ya teman-teman dari apa sih data-data yang perlu di apa namanya submit, terus juga apa namanya data-data apa yang perlu diisi, timelinenya, terus juga daftar apa kampus dalam negeri dan juga kampus luar negeri yang bisa teman-teman apply, kayak gitu. Dan juga teman-teman bisa mengakses via Telegram karena udah banyak banget grup-grup LPDP ya yang banyak wordingnya itu responsif di situ. Lalu eh, yang ketiga itu teman-teman mempersiapkan dari sekarang ya karena apa namanya banyak data yang perlu disubmit itu salah satunya misal tes bahasa Inggris ya entah itu IELTS atau TOEFL karena untuk tes IELTS atau TOEFL itu kan dia cukup lama ya sertifikatnya itu nggak bisa langsung keluar gitu biasanya bisa nunggu 3 minggu dulu kayak gitu dan mungkin buat teman-teman yang merasa belum pede sama persiapannya untuk tes TOEFL, nah Litok ini menyediakan les privat TOEFL gitu ya, baik online maupun offline. Kalau offline kita base-nya ada di Jogja, jadi teman-teman bisa aja kalau butuh pendampingan bisa DM kami di Instagram ataupun chat di WA gitu. Terus yang kelima yaitu siap untuk gagal karena kalau kita apply itu pasti ya kemungkinannya kalau nggak berhasil ya gagal kayak gitu. Jadi apa ya namanya mempersiapkan hati gitu ya. Lalu juga kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa kirim ke LinkedIn-nya Teh Dinda ya. Terus tadi juga udah saya apa namanya copy-in link dari tulisan Teh Dinda yang apa namanya berisi tips and trick untuk mendapatkan beasiswa. Nah, di situ di shorturl.at itu di chatnya udah apa namanya saya ini ya. Jadi nanti bisa dibuka aja atau di copy kayak gitu. Nah, untuk teman-teman
di sini webinar series part 1 ya. Jadi di part 1 ini mungkin kita akan lebih mengulik persiapan sebelum mendaftar gitu ya. Jadi mungkin kalau masih ada keraguan dan lain sebagainya, dan juga mungkin pertanyaan apa aja sih yang perlu disubmit di apa tes substansi, dan juga tips and trik buat mengisinya kayak gitu, atau tips untuk memilih kampus dan lain sebagainya. Karena untuk wawancara dan juga essay itu nanti kita akan bahas di webinar series part 2 ya, yang insya Allah akan diadakan di bulan Januari tahun depan. Jadi teman-teman pantengin aja Instagram kita. Jadi bener kayak kata Teh Dinda tadi, pelan-pelan kita bahas satu-satu. Kayak gitu. Oke, sekarang masuk ke Q&A session. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung aja raise hand ya. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Oke, nggak usah malu-malu ya teman-teman. Ini kayak lebih sharing aja nih. Kita ber-23, jadi cukup intimate. Kalau mau tanya-tanya bisa lumayan leluasa. Belum ada ya ini ya? Kalau belum ada, mungkin bisa saya sampaikan dulu ya kemarin pertanyaan yang sempat teman-teman apa namanya tulis di Google Form. Ini udah saya compile. Coba. Nah, kemarin ini ada yang tanya nih, teteh-teteh, sebaiknya mendapat LOE dulu atau beasiswa LPDP-nya dulu? Mungkin dari teknis dulu yang jawab. Teh Dina dulu aja. Oke, Teh Dinda dulu deh. Kalau pertanyaannya kan lebih baik LOA dulu atau beasiswa dulu gitu ya. Jawabannya tergantung kondisi teman-teman gitu. Kalau misalkan tergantung kondisi dalam artian kemampuan finansial, kemudian kondisi kampusnya seperti apa, aturan kampusnya, kemudian cocok-cocokan tanggalnya tuh pengumuman LPDP sama batas daftar ulang kampusnya kapan. Kalau kasus saya pribadi, saya tuh nggak berani apply kampus duluan karena tabungannya nggak cukup kalau harus nalangin biaya daftar ulang gitu ya. Jadi biasanya kalau daftar ulang tuh, misalkan udah keterima, dapat LOA, kemudian harus bayar uang UKT 1 semester. Kalau saya pengen kuliah di dalam negeri mungkin bisa diusahakan gitu ya uang kuliahnya. Tapi kalau di luar negeri kemarin itu di TIU itu minta sekitar 130 juta gitu untuk 1 semester. Jadi wah kayaknya nggak sanggup nih kalau misalkan harus nalangin dulu gitu ya. Kemudian dari segi tanggal juga nggak pas tuh. Jadi pengumumannya mungkin Mei ya. Kalau apa LPDP itu tahap 1 kalau nggak salah. Tapi dari DTU itu minta pembayaran UKT itu di bulan April. Jadi nggak bisa lah gitu kalau nalangin. Tapi kalau misalkan kampus lain yang bisa di-defer gitu, jadi LOA kemudian minta ditunda dulu 1 semester atau 1 tahun, ada beberapa kampus yang bisa, ada beberapa kampus yang nggak bisa. Mungkin bisa apply dulu, tapi nggak usah daftar ulang sampai nanti dapat LPDP-nya gitu. Atau ternyata daftar ulangnya masih nanti nih Agustus, mulai kuliahnya September, pengumuman LPDP Mei Juni itu masih kekejar kan, bisa daftar kampusnya dulu. Tapi nanti teman-teman nggak bisa memanfaatkan akses LPDP yang kalau udah punya LOA apa tanpa tes skolastik ya, tes tulis gitu. Jadi eh, benar-benar case by case banget,
tergantung teman-teman bisanya, kemampuannya seperti apa sama sesuai timeline masing-masing. Gitu sih. Barangkali Teh Ninis ada yang mau ditambahin. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin apa namanya, kalau daftar dalam negeri bisa diusahakan gitu ya. Tapi kalau daftar di luar negeri karena mungkin biayanya juga cukup banyak, jadi mungkin lebih baik untuk mencari beasiswanya dulu, baru LOE-nya. Tapi kalau dalam negeri itu juga memang ada jalur DEFR namanya. Jadi teman-teman nanti nyari LOE dulu di kampus itu, terus biasanya ada jarak tuh. Misal teman-teman udah dapat LOE keterima di suatu kampus. Nah, nanti biasanya ada apa ya, tenggat waktu 1 semester atau 2 semester gitu untuk teman-teman masuk. Jadi nggak langsung LOE terus masuk kampus itu, tapi ada jarak setahun. Nah, dalam 1 tahun itu teman-teman bisa mencari beasiswa entah LPDP atau yang lain kayak gitu. Nah, kalau apa namanya, plusnya tadi kalau udah dapet LOE, teman-teman nggak usah apa namanya, tes skolastik untuk LPDP-nya. Tapi kalau belum dapat LOE memang harus tes skolastik dulu, baru nanti kalau lolos ke wawancara kayak gitu. Lalu mungkin ada yang mau bertanya langsung, teman-teman? Langsung rasain aja ya kalau ada pertanyaan. Saya lanjut dulu. Lalu di sini ada pertanyaan, isian yang ada di seleksi administrasi untuk di akun itu apa aja sih? Bagaimana tips dan trik untuk mengisinya? Seperti mengisi kelebihan dan kekurangan diri, pengalaman yang membanggakan dan kurang membanggakan, dan lain sebagainya. Sebenarnya tadi udah lumayan di-mention ya sama teknis ya, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih. Mungkin nanti Teh Dinda juga bisa nambahin. Aku ya Mbak Mia. Eh, Tadi sih kalau aku itu mirip banget dengan tes dengan HR gitu, dengan human resource. Kenapa? Karena mungkin teman-teman kalau misalnya nyari di TikTok gitu ya, di TikTok. Jadi jangan salah gitu ya, TikTok itu juga bisa jadi sumber gitu sama orang-orang yang memang concern, gitu, konten kreator yang memang dia concern di isu-isu tertentu kan. Bagaimana sih gitu biar lolos kerja, karena nanti menurutku itu akan dimention lagi nih di wawancara. Jadi hal-hal yang sebetulnya di administrasi itu jangan sepelekan gitu ya, karena itu hal yang sebetulnya basis gitu, fondasi gitu. Kalau misalkan teman-teman itunya udah, fondasinya udah goyah, udah gak jelas, ya gimana gitu nanti atapnya, mungkin atapnya juga roboh gitu kan. Jadi kalau dari aku sih sebetulnya sederhananya belajar aja gitu, latihan. Sebetulnya kalau misalkan kan suka ada tuh misalkan saya pemalas gitu ya, kan pemalas itu bahasa yang negatif, mungkin kita bisa ubah dengan kata-kata yang positif. Oh, saya merasa mudah lelah karena apa ya gitu. Nanti kalau aku tuh gitu, mungkin Teh Dinda punya pengalaman yang berbeda gitu ya, atau teman-teman juga di sini ada yang mungkin sudah lolos sampai tahap uh, tes bahkan skolastik atau wawancara kayak gitu, punya pengalaman yang berbeda. Itu sih kalau aku. Jadi nggak harus terpatok gitu ya dengan KPDP aja gitu, ada hal-hal yang mungkin itu ada irisannya gitu sama bidang-bidang yang lain gitu. Semoga terjawab. Mungkin Teh Dinda bisa tambah. Oke, Teh Dinda mungkin ada tambahan nggak Teh? Mungkin nambahin sedikit aja. Pernah baca di forum yang Telegram itu ada yang bilang eh, coba dicocok-cocokin sama nilai-nilai LPDP yang apa, sinergi, integritas, loyalitas. Bisa baca di websitenya. Tapi menurut saya pribadi boleh sih nih mirip-miripin sama apa value-nya LPDP gitu ya. Itu salah satu trik lah. Tapi lebih penting jujur, lebih penting kita tahu karakter kita sendiri seperti apa gitu. Biasanya
kelebihan gampang lah gitu ya. Tapi kekurangan tuh agak tricky gitu. Kekurangan kita bisa tanya ke temen, tanya ke keluarga kekurangan kita apa gitu. Nanti pas wawancara bener kata tenis nanti ditanya tuh kekurangannya kamu kenapa nulis kayak gini? Apa emang kamu pemalas gitu. Kalau saya dulu nulis kekurangannya tuh emosional. Terus ditanya sama pewawancara, emosionalnya gimana? Kamu gampang marah kah? Gitu. Terus aku jelasin, eh, mungkin bukan bukan mudah marah, tapi kalau misalkan forumnya udah mulai memanas, saya tuh suka susah menahan diri gitu. Nah, tapi kalau ditanya kayak gitu, jangan panik. Tapi jelasin aja, karena saya udah mengenal kekurangan saya seperti itu, maka saya mengantisipasinya seperti apa. Terus pengalaman membanggakan juga gampang dijawabnya gitu kan. Pengalaman yang kurang membanggakan yang tricky. Sama aja kayak kekurangan, yang penting jujur. Kemudian dari hal yang misalkan kurang membanggakannya apa pernah mencontek, tapi saya malu. Setelah itu saya jadi turning point kah atau apa? Jadi harus diimbangi dengan kita mengantisipasi hal-hal yang buruk itu tuh dengan apa gitu. Segitu aja. Oke, terima kasih Teteh. Jadi tadi administrasinya jangan disepelekan ya teman-teman karena itu akan menjadi salah satu basis kalau teman-teman lolos wawancara itu nanti akan menjadi basis untuk apa ya pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan sama pewawancara. Dan juga tadi kalau mengisi apa namanya kekurangan diri atau pengalaman yang kurang membanggakan, kita harus tetap jujur tapi harus diimbangi dengan apa namanya bagaimana kita apa ya menalangi gitu kekurangan-kekurangan tersebut. Oke, Boleh nambahin nggak Mbak Mia? Dikit. boleh banget Teh. Eh, Satu hal yang mungkin nanti juga akan di apa ya, ini nggak cuma jadi hal yang diwawancara gitu ya, tapi juga akhirnya seperti apa ya, itu kembali ke diri kamu sendiri gitu. Kalau saya gitu, salah satu hal yang mungkin em, apa ya berkaitan itu kan saya mau bahas proposalnya itu tentang konflik. Sementara saya itu kan secara personal gitu, eh, mama saya sudah meninggal dan saya punya konflik sama bapak saya. Itu beneran ditanyain sama pewawancara. Dan teman-teman juga akan mungkin hal-hal yang personal yang deep gitu ya. Mungkin itu akan dibahas sama apa eh, mungkin psikolognya atau mungkin tim LPDP-nya atau mungkin akademik tim akademiknya kayak gitu. Kenapa? Karena waktu saya PK nih ya ada cerita dan itu memang menurut saya bagus ketika PK itu teman-teman award itu dikasih hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menjaga semangat dalam diri kayak gitu, bagaimana menjaga mental yang sehat kayak gitu. Karena seringkali hal-hal yang berkaitan dengan tadi ya kelebihan kekurangan itu menurut saya LPDP juga nggak mau kalau teman-teman stuck di tengah jalan. Sayang kalau teman-teman stuck di tengah jalan. Terus ada kejadian yang kalau nggak salah ini di Australia, dia mengurung aja gitu di dalam kamar. Teman-temannya nggak tahu kemana gitu, karena dia memang terbiasa menyendiri. Gitu. Pas ketahuan, ternyata dia innalillahi gitu ya, udah meninggal dunia gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sebetulnya menurut saya yang menjadi ancang-ancang gitu LPDP bahwa jangan sampai award di mereka juga merasakan hal-hal yang sebetulnya itu tidak akademik, bukan hal yang akademik gitu ya, bukan hal yang juga itu fisik, tapi itu mental yang itu ada dalam diri teman-teman. Itu sih ya kalau aku ada sedikit cerita gitu. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini mau saya bacakan dari kolom komentar. Ini mungkin buat teman-teman yang mungkin malu gitu ya buat raise hand dan open mic, bisa diketik aja ya di kolom chat, nanti insya Allah saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Kak Nazif. Halo Kak, maaf bertanya via chat. Bagian apa hal-hal yang perlu diprioritaskan dari sekian banyak persyaratan dalam menyiapkan beasiswa? Jadi hal-hal yang paling prioritas dalam menyiapkan beasiswa ini. Siapa dulu nih yang mau jawab?
Teh Dinda apa Teh Ninis? Mbak Dinda aja giliran. Oke. Hmm, apa aja yang perlu diprioritaskan gitu ya? Apa ya? Saya pribadi sih mental. Mentalnya harus kuat dulu, harus udah tahu dulu kita maunya apa. Kalau misalkan udah tahu kita maunya apa, ngejawab-ngejawab pertanyaan, ngisi-ngisi formulir pasti gampang kejawab. Ngisi essay juga pasti tahu apa yang mau diomongin. Menurut saya pribadi itu, terlepas masalah administrasi, nyari recommendation letter, nyiapin tes bahasa. Tes bahasa juga satu hal gitu, ya, itu juga harus dipersiapkan matang-matang gitu. Kalau misalkan teman-teman familiar sama TOEFL ya TOEFL, kalau pengen IELTS ya IELTS. Terus jangan capek latihan, itu satu hal. Tapi menurut saya pribadi yang perlu diprioritaskan mental dulu. Mental dulu kalau kalau teman-teman tekadnya udah kuat, udah tahu pengen ngapain, itu kesananya harusnya jadi mudah gitu. Dan ini semoga ditambahin. Sama sih kayak Kak Dinda gitu ya, Teh Dinda gitu, karena prioritasnya semua juga prioritas ya gitu, gimana kitanya gitu mau yang mana yang diduluin. Misalkan oh aku masih ada waktu nih, udah bahasa Inggrisnya udah mumpuni, ya udah bahasa Inggris dulu gitu. Oh aku ini yang paling gampang, ijazahnya kan udah ada gitu, itu kan paling gampang ya, tinggal di fotokopi, di scan kayak gitu yang tadi gitu ya, hal-hal yang sederhana gitu mulai dari yang kecil. Tapi benar sih dengan mental gitu, karena prosesnya nggak mudah gitu dan prosesnya panjang. Itu sih yang kalau misalkan nggak lolos LPDP, ambil beasiswa yang lain sama aja gitu ya, prosesnya ada yang panjang gitu, ada yang mungkin yang cepetnya tadi ya, mengolah ijazah jadi PDF misalkan, itu hal yang paling gampang ya gitu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya buat Kak Nadir. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi. Untuk S2, sebaiknya apakah rencana penelitian atau tesis juga harus dirancang? Mungkin Teh Ninis bisa bantu jawab? Seingatku di administrasi itu nggak ada itu ya, nggak tahu deh keadaannya, nggak ada ya itu tes buat masuk univ, nggak ada buat LPDP. Paling kalaupun ada, biasanya nanti ditanya pas wawancara sih, seingatku gitu. Jadi nggak bikin proposal, tapi mungkin judul doang gitu. Oh mau bahas ini. Karena nanti ini yang paling menarik ya, ini menarik banget. Itu pewawancara nanya ke saya, kamu masih ingat nggak dekan kamu siapa? Hah, dekan gitu. Itu pertanyaan paling apa ya, mind blowing gitu. Karena ngapain sih gitu pewawancara nanyain dekan gitu, oh ternyata itu masuk. Oh pak, saya bilangnya gini, oh pak itu udah lama saya udah lupa gitu. Oh emang mbak lulusan tahun berapa? Oh ternyata dia mau nanyain lulusan saya lulusan tahun berapa gitu, atau mungkin itu kenal kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang unexpected itu akan ada gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau disiapin dari sekarang itu lebih baik, karena nanti teman-teman kan udah tahu gitu ya, tadi kata Kak Dinda, purpose-nya apa gitu, goals-nya apa gitu. Jadi di LPDP juga kalau nggak salah, bukan nggak salah ya, aku rasa tim LPDP juga nggak mau teman-teman apa ya, kalau ini tuh nyasar gitu di tengah jalan gitu, tiba-tiba nggak tahu gitu ya mau kemana kayak gitu. Jadi mungkin lebih baik dipersiapkan. Kalau seingat tuh nggak ada ya Kak Dinda ya untuk proposal itu. Oke. Kalau untuk spesifiknya nggak ada ya, Teh ya, untuk apa rencana penelitian atau tesis. Mungkin lebih ke general idea-nya aja sih, kayak S2-nya ini buat apa gitu ya, teman-teman. Kayak gitu, your why aja sih. Sama ini Kak Mia, nanti kan kita ada apa, series kedua ya, nggak tahu sih sama siapa, tapi nanti di esai itu teman-teman yang akan lebih detail kayak gitu, dijelasin mau ngapain, ngambil jurusannya kenapa itu, kenapa mau ngambil mata kuliah itu, kenapa mau nanti tesisnya emang rencananya apa gitu, kontribusinya apa, nanti mungkin di series kedua ya Mbak Mia ya, karena kayaknya lebih detail di situ. Ya, yes. Teman-teman pantengin ya, nanti apa namanya, Litalk webinar series yang part 2-nya. Oke, di sini
ada pertanyaan lagi dari Kak Yuni Sita Kusrini. Kak, izin minta masukan tips kalau banyak variabel yang tidak linear atau jauh dari kata ideal. Misal jurusan sebelumnya S1 Manajemen Bisnis ke S2 Manajemen Pendidikan. Nah, karir saat ini saya jadi customer service di salah satu bank. Goal karirnya pengen di bidang pendidikan. Nah, ini mungkin lebih ke tips and trick yang mau lintas jurusan gitu ya, Kak ya. Dari S1 apa terus S2-nya pindah jurusan nih. Kayak gitu. Mungkin ada tipsnya apa yang perlu dipersiapkan? Teh Dinda mungkin? Kalau misalkan S1-nya manajemen bisnis, terus S2-nya ke manajemen pendidikan, kalau menurut saya pribadi ya, itu bukan bukan yang gak linear. Itu masih 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 serumpun lah, sama masih masih ngomongin manajemen kan. Yang di pikiran saya lintas jurusan tuh misalkan kayak teman saya dari bahasa Inggris, S1 pendidikan bahasa Inggris, S2-nya olahraga. Nah, itu kan bener-bener jomplang banget ya. Terus tips dan triknya apa? Saya nggak tahu karena saya tipe yang linear. Kayaknya gini, kalau menurut saya ini masih linear banget kok, masih sama-sama manajemen gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Terus apalagi kalau misalkan goalnya pengen bidang pendidikan, gampang banget ngeyakinin orang bahwa saya tuh kayaknya lebih nyaman diskusi sama orang, sharing, sharing ilmu pengetahuan. Kayaknya itu masih masih argumennya masih positif lah gitu, bukan yang sesulit ngeyakinin orang saya dari guru guru bahasa Inggris pengen belajar olahraga gitu. Itu kan susah banget gitu. Tapi kalau misalkan penasaran banget apakah ada yang punya kasus kayak gini, saran saya coba tanya di grup Telegram. Karena pasti banyak juga teman-teman yang punya keraguan yang sama gitu. Mangga Teh Ninis bisa mau ditambahin? Iya, sepakat sama Teh Dinda gitu ya untuk sharing gitu sama teman-teman awardee yang lain gitu karena pengalaman tiap orang beda. Kedua, mungkin ketika udah tahu nih celahnya di mana bisa ketahuan gitu ya teman-teman bisa masuknya lewat mana kayak gitu kayak oh aku nggak bisa nih masuk lewat eh, apa pintu depan oh bisanya masuk lewat pintu samping kayak gitu kalau saya juga yang 2021 itu karena kerjaannya itu guru gitu kan kayaknya ngapain sih guru SD gitu ngomong-ngomongin hak asasi manusia misalkan kayak gitu ngapain gitu kan guru SD ngomongin tentang apa kebebasan beragama dan berkeyakinan kayak gitu kan itu karena kalau dari saya sendiri ngerasa saya nggak bisa menemukan em, di mana aja gitu celah-celah yang bisa saya masukin kayak gitu dan itu memang kan tadi ya saya bilang saya kurang percaya diri dan ngerasa kurang persiapan di LPDP tahap pertama kayak gitu kayak ya udah deh aku ikut aja gitu kan ya udah deh aku nyoba aja kayak gitu tanpa tahu ternyata oh ini ada juga gitu kalau misalkan nyari lebih dalam ketemu gitu kan si celah-celahnya di mana jadi misalkan nih Kak Yuni ya tadi kata Kak Dinda benar manajemen bisnis dan manajemen pendidikan itu kan hampir mirip ya berarti ada istilahnya apa ya bikin diagram Venn gitu loh oh ini bersinggungan di sini, ini bersinggungannya di sini, ini bersinggungannya di sini. Nanti di tengahnya akan ketahuan gitu. Oh ini di sini ini ternyata bisa menjadi alasan saya yang kuat untuk meyakinkan tim LPDP bahwa saya adalah kandidat yang tepat untuk di posisi itu. Kayak gitu. Jadi kan customer service juga pasti ada hal-hal yang sebetulnya itu sama dengan manajemen tadi gitu. Emang orang yang customer service gitu dia nggak bisa manajemen waktu kan bisa gitu. Apakah orang yang customer service gitu dia nggak apa ya? Kalau berhadapan dengan orang yang berbeda-beda gitu, apa kan level pendidikan orang-orang tuh berbeda-beda gitu ya. Kan ngomong sama anak SD itu kan beda ada psikologis di situ nanti bisa dicari lah gitu celahnya kayak gitu. Nanti lebih lanjut mungkin sepakat ya kalau menurut saya sepakat sama Teh untuk cari di grup-grup Telegram untuk sharing lebih lanjut gitu semoga membantu. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Vita Mardila.
Kak, saya memiliki hambatan penglihatan. Saya mau lanjut S2. Apakah saya bisa daftar LPDP dan ada ketentuan khusus untuk seperti saya? Ini ada hambatan penglihatan. Terus mau daftar LPDP, apakah ada ketentuan khusus? Nih. Mungkin Kak Teh Ninis atau Teh Dinda? Teh Ninis mau jawab duluan? Lebih cocok Teh Dinda atau saya? Kayaknya afirmasi kan itu masuknya ya. Bukan afirmasi tapi yang disabilitas ya. Iya, afirmasi Ya, betul. disabilitas. Jadi Kak Vita, kalau browsing lagi ya, lebih dalam lagi syarat-syarat LPDP itu kalau buka di halaman beasiswa afirmasi, kemudian ada yang halaman khusus disabilitas, itu dibahas lebih lanjut tuh syarat-syaratnya apa aja, kemudian nanti bagaimana gitu. Sepengetahuan saya, karena waktu itu di angkatan persiapan keberangkatan itu ada temen yang disabilitas juga, dia penyandang autisme gitu. Jadi kemampuan komunikasinya bagus sebenarnya, tapi ada saat-saat tertentu yang dia eh, apa hiperstimulasi ya. Jadi misalkan dia dia nggak bisa di ruangan yang terlalu terang, kemudian terlalu berisik itu nggak bisa. Jadi dia selalu didampingi tuh sama pendampingnya. Terus waktu tes juga pasti diperbolehkan kok ada pendamping, ada pembantu untuk memastikan tesnya berlangsung dengan lancar gitu. Teknis boleh ditambahin. Iya, bisa banget daftar LPDP, malah LPDP nyari ini untuk teman-teman disabilitas. Jadi memberdayakan gitu. Teman-teman disabilitas ini kan pastinya punya banyak keresahan gitu ya, kesulitan untuk akses pendidikan, akses untuk pekerjaan. Jadi menurutku tim LPDP akan sangat senang sekali gitu kalau Kak Vita bisa bergabung gitu ya menjadi award di LPDP. Mungkin persyaratannya gitu ya disiapkan aja. Pertama bisa dengan surat keterangan dokter kayak gitu bahwa memang Kak kita punya apa ya memiliki disabilitas di penglihatan kayak gitu. Kak Vita juga nanti akan ada hal-hal yang tidak harus diikuti kayak gitu. Ada hal-hal yang memang khusus gitu. Kalau nggak salah tes bakat skolastik itu enggak gitu ya kalau untuk teman-teman disabilitas. Terus nanti akan ada apa ya tunjangan juga untuk pendamping. Jadi untuk teman-teman disabilitas jangan khawatir gitu ya kalau misalkan aduh aku harus ada pendamping nih. Tenang, ada satu orang yang akan mendampingi entah itu di dalam negeri atau di luar negeri akan dibiayai oleh LPDP. Nanti bisa dicek lebih lanjut betul kata Kak Dinda. Apa untuk pendaftarannya apa aja jadi udah jelas sebetulnya gitu ya. Mau itu fisik, intelektual, mental, sensorik gitu ya, apa aja itu bisa daftar gitu. Nah ini Kak Dinda udah langsung attach ya untuk um, linknya. Oke, ini udah Teh Dinda udah share di grup ya, Disability Scholarship. Nanti buat Kak Vita atau teman-teman yang lain bisa dibuka dan dibaca-baca untuk linknya. Sama mau ngingetin teman-teman di sini sudah ada link presensi ya. Jadi buat teman-teman yang udah hadir di Zoom meeting malam ini bisa diklik ya, dicicil untuk mengisi atau di copy dulu terus nanti setelah selesai baru diisi. Begitu. Oke, ini masih ada lumayan waktu ya teman-teman. Kalau ada yang mau ingin bertanya lagi bisa langsung raise hand aja atau dikirim di chat group. Nah, ini masih ada pertanyaan dari compiled questions kemarin yang ada di Google Form. Kak, bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi dan kepada siapa sebaiknya kita meminta surat rekomendasi? Tanya Ninis mungkin? Kalau sepemahamanku gitu kalau ini udah nggak berubah kalau ini belum berubah itu ke tokoh masyarakat, ke pimpinan, ke dosen sebelumnya gitu. Eh, Setahu aku itu sih jadi bisa siapa aja yang mengenal diri kita dengan baik. Gitu.
Kalau pimpinan atau dosen kita kan, atau mungkin apa ya, ikut organisasi misalkan kayak gitu, ada foundernya, dia tahu itu bisa ngasih rekomendasi. Dari Teh Dinda mungkin takutnya aku miss gitu, ada yang lainnya gitu. Benar kok. Cuman setahu aku juga itu ya. Jadi nggak cuma dosen tapi bisa atasan, bisa yang mengawasi di organisasi gitu. Yang posisinya kasarnya yang di atas kita lah gitu. Tapi yang harus digarisbawahi pastikan beliau-beliau ini memang mengenal kita. Jadi saat mereka nulis surat rekomendasi tuh eh, kelihatanlah yang sincere, yang jujur, sama yang hanya formalitas gitu. Gitu aja sih. Oke, nah bisa dicicil ya teman-teman dari sekarang mungkin ingin menghubungi siapa, kayak gitu. Nah, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Saya hitung nih, mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Udah nggak ada yang tanya lagi. Oke, kalau gitu mungkin cukup ya sharing session pada webinar malam ini. Buat teman-teman sebelum kita akhiri, kita akan dokumentasi dulu ya. Buat teman-teman yang masih off cam, bisa nih dibuka on cam dulu. Jangan lupa dipakai backgroundnya gitu ya, biar kelihatan cakep nih. Oke, kita tunggu dulu. Kita mulai yang lain. Oke, kita foto bersama ya. Gaya bebas aja. 3, 2, 1. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, teman-teman. Nah, ini ada yang tanya sertifikat dikirim di mana, Kak? Nah, nanti teman-teman silakan isi linknya aja, link Google Docs ini ya, link presensi. Terus nanti sertifikatnya akan dikirim setelah acara ini selesai ya. Nanti akan dikirimkan di grup untuk link Google Drive-nya. Jadi nanti teman-teman download sendiri-sendiri untuk sertifikatnya. Kayak gitu. Dan jangan lupa kita masih ada webinar series part 2 yang akan mengupas tuntas tentang cara membuat esai dan juga menghadapi tes wawancara. Begitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga tentunya narasumber kita, Teh Dinda dan juga Teh Ninis yang sudah berbagi ilmunya. Semoga berkah barokah ya Teh ya, dan juga semoga studinya lancar-lancar di sana, Teh Ninis di Jogja dan juga Teh Dinda di Denmark. Jadi kalau gitu, saya selaku moderator mohon maaf pada teman-teman kalau ada perkataan yang mungkin kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar series part 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih tim Litalk sama teman-teman yang udah hadir. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ya, Teteh, nggak ada kok. Semangat semuanya. Call izin live ya. Bye. Bye.